Bab 109. Ini sangat kuat, setidaknya memiliki kekuatan Xuan Wu. Kerumunan hanya merasa bahwa tubuh mereka dihalangi oleh es, terutama gadis sombong yang paling dekat dengan mimpi itu, di tubuhnya. Lapisan kristal es perlahan-lahan menyebar padanya, tetapi dengan momentum dingin ini, orang akan menjadi beku. Segel, kekuatan ini mengerikan. Xuan Wujing, ditempatkan di mana saja di negara bersalju, dianggap sebagai orang yang kuat, mampu menjadi penatua gerbang besar, dan bahkan penguasa. Dan seberapa besar wanita ini dengan topeng kasa dan temperamen yang dingin dan suci. Tidak ada yang memperhatikan wanita itu sekarang, matanya sangat indah. Hati Kingxin bergetar, dia tidak bisa melihat Lin Feng menjadi matanya sendiri, tetapi akhirnya berubah, menunjukkan jejak ngeri, dia melihat mimpinya pada pandangan pertama, dia merasa luar biasa, beberapa orang tidak perlu melihat wajah yang sebenarnya, tetapi juga untuk menyimpulkan betapa cantiknya dia, dan mimpinya, jelas ini jenisnya, temperamen cahaya, itu memabukkan. Tapi yang lebih menakutkan adalah kekuatannya begitu mengejutkan, satu langkah, seluruh restoran sepertinya membeku. Pada titik ini, Lin Feng berdiri di belakang mimpi itu, napas dingin yang dingin tidak mendarat di atasnya, tapi dia bisa merasakan betapa terkejutnya kekuatan langkah mimpi. Mata Lin Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tampilan yang aneh. Wanita cantik ini tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Kekuatannya juga tidak normal sejauh itu. Aku seharusnya memikirkannya. Orang-orang yang hidup di kedalaman Black Wind Ridge mungkin tidak memiliki kekuatan menjadi kuat. Mulut Lin Feng tersenyum, dan ada wanita sesat seperti itu untuk menemani dirinya sendiri. Tampaknya hari-hari akan terlalu banyak. Itu. Namun, mengandalkan wanita untuk melindungi, bagaimana perasaan Lin Feng aneh. Yuer, pria parubaya itu minum, menginjak langkah kaki, datang ke sisi gadis yang sombong itu, memeluk tubuhnya, lalu menjentikkan, menjauh dari mimpi. Wanita ini mengerikan. Kamu masih belum roll. Jalan ketidakpedulian dalam mimpi membuat murid setengah baya menyusut dan wajahnya jauh jelek. Pergi. Melambaikan tangannya, tubuh setengah baya itu berkedip, dan langsung menerobos jendela, dan semua orang segera mengikuti. Kamu juga. Mata mimpi memandang Kingxin dan keduanya, suaranya masih acuh tak acuh, dan tidak ada fluktuasi emosional. Ini restoranku. Wajah Kingxin kaku dan balas. Restoranmu? Aku belum pernah melihatmu menghormati kami. Jika demikian, aku akan mengendalikan siapa itu. Ketika mimpi itu melangkah, tangan batu giok itu membelai ke udara, tiba-tiba, kilatan es melintas, dan napas yang membara keluar tanpa suara, tetapi seluruh restoran itu disedot debu dan dihancurkan dalam sekejap. Pemusnahan, cahaya, bersinar langsung ke dalamnya. Mimpi, melambai, seluruh restoran langsung hancur, dan bahkan tidak membuat banyak suara, kekuatan ini, sehingga Lin Feng kaget dan membuka mulutnya. Wanita ini sepertinya terlalu kuat. Di luar restoran, di jalan utama kota terluar kota kekaisaran, kerumunan hanya melihat seberkas cahaya dingin yang memancar dari langit. Tiba-tiba, napas keheningan datang, dan mereka melihat bahwa langit di atas restoran Kingxin langsung hancur, tidak bisa membantu tetapi semua berhenti, dan hatiku bergetar. Apa yang terjadi? Kingxin Restaurant, langsung dihancurkan. Banyak keberanian, ada orang yang berani langsung menghancurkan restoran Kingxin. Kerumunan orang terkejut dan terguncang ke arah restoran Kingxin. Hanya Duan Lai dan mata pestanya yang sedikit kental. Di punggung, keringat dingin lahir. Seorang wanita dengan sikap kuat dan sombong sepertinya tidak punya harapan untuk membalas dendam. Namun, orang yang duduk di lantai 3 restoran tidak begitu menyebalkan. Pada saat ini, restoran yang dimusnahkan berada di atas langit, dan sesosok melayang turun ke lantai 2 restoran. Orang ini berkulit hitam, wajahnya dingin, sekitar 20 tahun, menonton Lin Feng dan yang lainnya melihat, dengan sedikit ketidakpedulian. Mendengarkan bagian itu mengatakan bahwa bagian Taizi tidak dapat dimengerti, dan Sun Chang dan kematiannya sudah mati. Meskipun orang ini kedinginan, tetapi tidak ada temperamen pada tubuh, tidak boleh menjadi seorang pangeran, dan kaisar kedua memiliki kepribadian yang lembut dan memenangkan hati rakyat, tubuh harus memiliki atmosfer yang halus, orang ini, mungkin bukan dia, maka orang ini, yang akan menjadi. Lin Feng menebak dalam hatinya bahwa ia berpikir bahwa orang yang muntah ini akan menjadi salah satu dari dua orang itu. Tampaknya ini bukan masalahnya. Mungkin, itu adalah keluarga kerajaan lain. Xuan Wujing. Pria kulit hitam itu berbisik dan matanya menajam, kekuatanmu sangat kuat, tetapi Xuan Wu berada di luar kota kekaisaran ini, tetapi tidak ada kualifikasi untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Mimpi itu mendengar kata-kata yang diancam oleh pria berkulit hitam,
dan sebuah alis aneh muncul di alisnya. Kedinginan tubuhnya menjadi dingin lagi dan dia bertanya, aku masih belum bisa menggulung. Suara itu jatuh, dan telapak mimpi itu bangkit lagi. Pergi. Pria berkulit hitam melihat pemandangan ini dengan erat, dan melayang menjauh dari udara dengan hati yang jernih. Ada banyak omong kosong. Mimpi itu meletakkan telapak tangannya ke bawah dan berbisik di mulutnya. Pria kulit hitam di udara mendengar kata-katanya dan wajahnya kencang dan amarahnya tidak bisa dikeluarkan. Lin Feng tersenyum. Wanita ini tidak suka banyak bicara. Dia langsung bekerja. Pria hitam itu dalam posisi lemah dan ingin mengancam ancaman dengan kata-kata. Tidak diragukan lagi itu penghinaan. Adegan yang baru saja melarikan diri itu konyol. Berbalik, mimpi melihat Lin Feng tiga orang menatapnya dengan tatapan aneh, tidak bisa membantu tetapi flash jejak yang sama. Adik saudari, kekuatanmu kuat. Duan Feng tersenyum pahit, dia berpikir bahwa Lin Feng sudah sangat mempesona, tetapi tidak berpikir bahwa mimpi itu bahkan lebih mempesona. Aku benar-benar tidak tahu cara berkultivasi. Mata indah yang tenang itu juga melengkung ke atas, dan kemudian kedalaman mata itu melintas jejak bentuk yang mengalahkan dirinya sendiri. Keindahan mimpi itu bukan apa yang bisa dia bandingkan, kekuatannya, tetapi juga membuatnya jauh di belakang. Kamu adalah orang, atau iblis? Lin Feng mendengus, wanita ini, membuatnya terlalu terdiam. Untungnya, saya tidak punya banyak tindakan ketika saya naik bersamanya hari itu, kalau tidak saya akan sengsara. Ni Xiaoqian. Mimpi itu sunyi, dan tampangnya aneh. Lalu dia pergi ke meja anggur dan duduk. Lin Feng terdiam. Di mana Lin Feng? Siapa Ni Xiaoqian? Duan Feng tampak bingung dan bertanya pada Lin Feng. Nak, saudara perempuan peri. Lin Feng mendengus dan membiarkan bagian menyegel kabut. Duduk di sebelah mimpi itu, dia berbisik, kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak memberitahuku? Kamu belum bertanya padaku. Mimpi itu menjawab, biarkan Lin Feng membalikkan matanya, tertekan. Lalu, apa kekuatannya sekarang? Tanya Lin Feng. Bermimpi menonton Lin Feng, matanya melotot dan berkata, jangan bilang. Namun, itu harus cukup untuk melindungi Anda. Mimpi itu menambahkan suara, biarkan mata Lin Feng bersinar, ada wanita cantik yang bisa dilindungi secara pribadi, sepertinya cukup bagus. Tapi, di masa depan, kamu perlu menceritakan 5 kisah tentang kota asalku setiap hari. Mimpi berlanjut, biarkan mata Lin Feng memadat, 5 kali sehari. Duan Feng dan Jing Hao saling memandang dengan wajah kosong, dan mereka penuh keraguan, Ni Xiaoqian. Adik perempuan peri. Cerita kampung halaman Lin Feng. Terutama pada saat ini, saya melihat bahwa Lin Feng dan mimpi-mimpinya begitu akrab kata-kata antara dua orang membuatnya tidak bisa mengerti. Dia hanya merasa hatinya sedikit masam. Mungkin, hanya wanita yang memimpikannya yang berhak mendapatkan Lin Feng. Ada senyum di wajahnya, dan suasana hatinya menjadi lebih damai, di mata yang tenang, Lin Feng terlalu baik. Orang-orang lain di restoran berangsur-angsur pergi, dan Lin Feng sangat tenang, dan tidak sampai kepenuhan makan dia telah menghancurkan restoran King Xin yang sudah hancur. Pada saat ini, kerumunan terus bergerak menuju gerbang kota terdalam, dan gerbang kota kekaisaran akan segera terbuka. Lin Feng melaju di gerbong dan menuju gerbang kota kekaisaran. Tidak butuh waktu lama sebelum dia datang ke kaki gerbang kota dan melihat gerbang kota perunggu yang megah. Gerbang kota ini sudah sangat tua, tetapi masih jauh lebih buruk daripada pintu di aula kuno Yun Haizong. Lin Feng menghela napas lega. Pada saat ini, kerumunan tumbuh dan menunggu di jembatan di depan gerbang kota. Lihat, di sana, ada orang yang ada di udara, sangat bagus. Pada saat ini, seruan jalan berdering, dan semua orang mengangkat pandangan mereka, dan mereka melihat bayangan di udara melesat melewati, berenang di atas kerumunan, sangat bahagia. Lin Feng juga melihat ke atas saat ini, hanya untuk melihat sepasang sayap hitam besar terbuka, berkedip dan bergerak, ruang memiliki angin tiran gila sedang meraung. Dapeng adalah putra Dapeng. Kelopak mata Lin Feng sedikit mengembun, dan aku melihat mata Dapeng Gongzi menghadap kerumunan di bawah, dan kemudian mengayunkan sayap, tiba-tiba, lebih cepat, dan langsung melompat ke kota kekaisaran dari langit di atas gerbang kota, tidak ada yang menghalangi. Dapeng Gongzi luar biasa, tergantung pada gerbang kota kekaisaran, jika kamu tidak memiliki apa-apa untuk masuk, masukkan udara. Hati orang banyak terkejut, diam-diam, kerinduan akan kekuatan yang tak tertandingi, dan orang-orang dengan kekuatan yang kuat dihormati di mana-mana. Bahkan gerbang kota kekaisaran dapat melompat dan lewat, tidak ada yang akan berhenti, ini adalah kekuatanmu. Siapapun yang memiliki kekuatan kuat ini dapat melakukannya, melompat dari langit di atas kota kekaisaran,
tidak perlu menunggu dalam antrean. Kakak Dapeng menungguku sebentar. Kali ini, sebuah suara datang dari langit yang jauh, langit di atas kepala kerumunan, ada salju yang jatuh, invasi dingin, dan spektakuler. Sosok itu dalam blus berwarna salju, dan salju berjalan di kekosongan, dan itu sangat cik, dan butuh beberapa langkah untuk memasuki kota imperial. Anak yang turun salju. Kerumunan melihat kondensasi mikro, dan anak yang turun salju juga datang. 8 putra dari 8 putra kota kekaisaran itu sendirian. Selain itu, ada satu orang di Yuyezong dan Ice Snow Villa. Ini berarti bahwa 8 putra akan berkumpul di kota kekaisaran. Bab 110. Kota kekaisaran, pusatnya, memiliki istana yang luas, sangat luas, megah, dan megah. Di pinggiran istana, ada banyak penjaga, dan selalu ada sersan yang bergerak di sekitarnya. Dibandingkan dengan pinggiran kota kekaisaran, para penjaga tidak tahu berapa kali mereka ketat. Tempat ini adalah pusat kota kekaisaran, dan juga pusat kekuatan negara bulan salju, tempat duduk keluarga kekaisaran bulan salju, dan istana kekaisaran. Ada desas-desus bahwa ada 800 dan 100 pos pemeriksaan di istana ini. Hanya melalui tirai tingkat berat ini kita dapat memasuki inti sebenarnya dari istana. Namun, pada saat ini, ada sosok, bergerak di istana, berjalan lancar, seolah berjalan di jalan biasa, peringatan dalam gelap, tidak ada yang menghalangi langkah kakinya. Orang ini berkulit hitam, wajahnya tajam dan bersudut, meskipun ia masih muda, ia memberikan perasaan tenang. Melalui tirai tebal, pria kulit hitam itu datang ke sebuah kolam, di sebelah kolam, ada sebuah paviliun kuno, di mana sosok duduk di bangku batu dari paviliun kuno, memegang bambu tipis di tangannya dan memancing. Sosok ini mengenakan gaun putih sederhana dengan wajah lembut, berusia sekitar 20 tahun, mirip dengan usia seorang lelaki berkulit hitam, duduk di sana dengan santai memberikan perasaan-perasaan yang tak terduga. Pria berpakaian hitam berjalan di belakang pria itu dan berdiri di sana dengan tenang tanpa membuka. Setelah beberapa saat, tangan nelayan itu bergetar, garis tipis berwarna keperakan melintasi busur yang lembut, dan seekor ikan besar jatuh di rakit bambu di sebelahnya, dan wajahnya juga terbuka. Senyum. Nanshan, ayo, duduk. Pria muda itu kembali menatap pria hitam itu dan tersenyum lembut. Yang mulia, Nanshan sedikit di depan pemuda itu, tetapi tidak duduk, dan pemuda itu tidak memaksa. Nanshan, kamu belum berada di sini selama beberapa hari. Apakah ada berita saat ini? Iya, Nanshan sedikit mengangguk, berkata, Yang mulia, Dapeng Gongzi dan Luo Suegong, semuanya ada di sini. Pengadilan suci Snow Moon akan segera didirikan. Tidak mengherankan bahwa mereka berdua datang ke kota kekaisaran saat ini. Saya pikir jika Anda hanya melakukan ini, Anda pasti tidak akan sengaja datang untuk melihatnya. Senyum di wajah pemuda masih lembut, tetapi di mata lembut, ada kebijaksanaan dan lubang dalam segala hal. Yang mulia seperti dewa. Hari ini di restoran King Sin, Nanshan telah menemukan hal yang menarik, dan bertemu dua orang yang menarik. Restoran King Sin, itu memang tempat yang baik untuk pergi, Nanshan. Usia King Sin tidak kecil, ketika kamu ingin menikahinya, aku bersedia memberi kamu ciuman. Pemuda itu tidak berani tertarik pada apa yang dikatakan Nanshan, tetapi menyebutkan hal Nanshan. Pria berkulit hitam itu melahirkan hati yang bersyukur, dan pada saat yang sama diam-diam mengagumi Yang Mulia. Dia selalu secara tidak sengaja mengesankan orang lain dan membuat orang merasakan kebaikannya dengan tulus. King Sin adalah wanita yang disukainya. Jika pria muda itu membuka keluarganya, bahkan jika keluarga orang itu terkenal, masih mustahil untuk menolak. Bahkan jika Nanshan bertekad untuk ditentukan, dia masih memiliki hati yang sederhana. Namun, Nanshan tahu bahwa ini bukan saatnya untuk membicarakannya. Yang mulia, hari ini di restoran King Sin, Duan Yu pergi ke Sapo, tetapi dia bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang menamparnya di tempat. Pemuda itu tersenyum sedikit dan berkata, ini benar-benar menarik. Di luar kota, tidak banyak orang yang berani menamparkan tamparan di wajah. Pria tua Duan Lai berkecil hati, dan dia tidak boleh berdiam diri. Benar. Petik 2. Yang mulia tidak buruk, itu terjadi di restoran King Sin. King Sin tentu saja tidak bisa berdiri dan menonton, dan Duan Lai juga pergi. Namun, pada akhirnya, itu sia-sia. Seluruh restoran juga dihancurkan, termasuk bawahan saya, dan saya melarikan diri. Petik 2. Nanshan tersenyum pahit dan membuat perhatian pada wajah muda itu semakin dan semakin intens. Dia bercanda, Tuan Xuan Wujing, bocah 16 tahun, seharusnya tidak mungkin. Anak yang mana dia? Yang mulia mungkin salah kali ini.
Orang yang menembak memiliki kekuatan Xuan Wujing, tetapi itu adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, berjilbab, tidak mengetahui identitasnya. Adapun anak laki-laki itu, memang seorang murid keluarga tertentu. Tapi bukan itu yang dipikirkan Yang Mulia. Petik 2. Nanshan sengaja menjual Guanzi, biarkan pemuda itu tersenyum. Nanshan, kamu sebenarnya belajar kehilangan nafsu makan, tetapi wanita di Xuan Wujing, bahkan kamu tidak dapat menemukan identitas. Aku tidak bisa menemukannya, aku tidak pernah mendengar beritanya, tapi kupikir tingkat tertinggi Yang Mulia seharusnya adalah anak laki-laki. Oh. Mata pemuda itu memancarkan secercah warna, dan dia lebih tertarik pada yang lebih muda daripada yang kuat Xuanwu. Siapa namanya? Lin Feng, Suang Mulin, Maple Leaf Maple. Jawab pria kulit hitam itu. Lin Feng. Pria muda itu berbisik, pada hari itu, Yun Haizong naik dan turun untuk menyelamatkan satu orang dan semuanya mati. Orang yang dilindungi tampaknya disebut Lin Feng. Iya, orang itu, tetapi pengalaman hidupnya harus lebih tertarik pada Yang Mulia. Pria kulit hitam itu terus menjual. Mari kita lihat, pemuda itu melirik. Lin Feng, lahir di kota Yangsu. Pria kulit hitam itu mengingatkannya. Kota Yangsu, Lin Feng, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian mata pemuda itu memadat, dan secercah Guanghua menghilang di matanya, sangat asteris manusia. Putranya, iya, putranya, pria kulit hitam itu mengangguk. Pemuda itu mendengar ini sejenak, matanya bersinar, dan dia segera berkata, memang benar minat saya padanya lebih intens. Nanshan, jangan biarkan ada yang tahu tentang ini. Yang Mulia, saya mengerti bagaimana melakukannya, Nanshan menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Lin Feng tidak tahu bahwa percakapan di paviliun memberinya beberapa identitas. Namun, tidak ada yang terlibat dalam keluarga Lin di kota Yangzhou, dan dia tidak akan terlibat dalam kota kekaisaran. Berjalan menyusuri kereta, Lin Feng memandang ruang terbuka besar di depannya. Ada beberapa anak muda datang ke sisi ini, dengan sedikit kegembiraan dan kebanggaan di matanya. Tepat di depan ruang terbuka, ada pintu melengkung di gerbang, beberapa karakter besar diukir, Tianyi Cholege. Karakter besar ini adalah tarian naga dan phoenix terbang, terutama dua karakter Tianyi Pena dan Tinta yang tampaknya lembut penuh dengan atmosfer yang sengit, sombong dan sombong. Tampaknya surga dan bumi, unik dan unik. Di depan pintu melengkung, ada beberapa orang tua duduk di bangku batu, di depan bangku batu, ada meja batu dengan pena dan tinta. Ketika saya datang ke kerumunan di sini, ada sesekali orang yang datang ke sisi lelaki tua itu, menyerahkan surat, dan kemudian membuat transkrip, lalu mengambil kartu akhirnya, dengan penuh semangat melangkah ke Tianyi Cholege setelah gerbang melengkung. Oh, pada saat ini, dengungan seekor binatang terdengar, menarik ide banyak orang. Ketika orang banyak memalingkan mata mereka melihat seorang gadis mengenakan blus merah panas duduk di atas monster. Monster ini adalah singa, rambut coklat, seperti nyala api, sangat kuat, terutama dalam suara raungan, itu menakutkan. Sebenarnya ada binatang roh seperti gunung, pesta besar. Beberapa orang terkejut dan menatap mata dan kecemburuan gadis itu. Zhongling. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, di belakang gadis itu, hantu hitam lewat dan datang ke gadis itu. Serigala-serigala bulan, adalah monster roh. Kerumunan berjongkok untuk sementara waktu, aku melihat seorang pemuda duduk di atas sosok itu, sekitar 16 atau 7 tahun, duduk, itu adalah roh binatang buas dan serigala. Itu adalah Akademi Tianyi, dan itu benar-benar tempat suci bagi kaum bangsawan. Banyak orang yang berada di jantung hati mereka, Tianyi Cholege, meskipun tidak jauh dari tempat Imperial City berada, terkenal di Imperial City. Siapapun yang masuk Tianyi Cholege memiliki bakat yang kuat. Murid-murid aristokrat entah memikat anak-anak sipil dengan bakat yang berbeda. Tentu saja, beberapa mata selalu tegar, dan mereka tidak melihat monster. Mereka hanya memiliki keterikatan di mata mereka. Duan Feng, tampaknya kita begitu pahit. Lin Feng mengambil kuda itu, tidak jauh dari pria dan wanita muda, mengambil kekuatan singa api dan serigala Xiao Yue, ribuan mil salju yang dipegang Lin Feng di depan kereta mengguncang kakinya. Tidak berani bergerak maju, biarkan Lin Feng tidak bisa menahan senyum, menarik keras untuk membuat Qianli Snow perlahan bergerak maju. Kakak Lin Feng, aku di sini untuk berkultivasi, bukan untuk menikmati. Duan Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Suara itu didengar oleh pria dan wanita di samping mereka. Keduanya berbalik dan menatap Duan Fenglin dan yang lainnya. Mereka mengejek, bagaimana mungkin sekelompok orang. Kota Kekaisaran, pusatnya, memiliki istana yang luas, sangat luas,
megah, dan megah. Di pinggiran istana, ada banyak penjaga, dan selalu ada sersan yang bergerak di sekitarnya. Dibandingkan dengan pinggiran kota kekaisaran, para penjaga tidak tahu berapa kali mereka ketat. Tempat ini adalah pusat kota kekaisaran, dan juga pusat kekuatan negara bulan salju, tempat duduk keluarga kekaisaran bulan salju, dan istana kekaisaran. Ada desas-desus bahwa ada 800 dan 100 pos pemeriksaan di istana ini. Hanya melalui tirai tingkat berat ini kita dapat memasuki inti sebenarnya dari istana. Namun, pada saat ini, ada sosok, bergerak di istana, berjalan lancar, seolah berjalan di jalan biasa, peringatan dalam gelap, tidak ada yang menghalangi langkah kakinya. Orang ini berkulit hitam, wajahnya tajam dan bersudut, meskipun ia masih muda, ia memberikan perasaan tenang. Melalui tirai tebal, pria kulit hitam itu datang ke sebuah kolam, di sebelah kolam, ada sebuah paviliun kuno, di mana sosok duduk di bangku batu dari paviliun kuno, memegang bambu tipis di tangannya dan memancing. Sosok ini mengenakan gaun putih sederhana dengan wajah lembut, berusia sekitar 20 tahun, mirip dengan usia seorang lelaki berkulit hitam, duduk di sana dengan santai memberikan perasaan-perasaan yang tak terduga. Pria berpakaian hitam berjalan di belakang pria itu dan berdiri di sana dengan tenang tanpa membuka. Setelah beberapa saat, tangan nelayan itu bergetar, garis tipis berwarna keperakan melintasi busur yang lembut, dan seekor ikan besar jatuh di rakit bambu di sebelahnya, dan wajahnya juga terbuka. Senyum. Nanshan, ayo, duduk. Pria muda itu kembali menatap pria hitam itu dan tersenyum lembut. Yang mulia, Nanshan sedikit di depan pemuda itu, tetapi tidak duduk, dan pemuda itu tidak memaksa. Nanshan, kamu belum berada di sini selama beberapa hari. Apakah ada berita saat ini? Ya, Nanshan sedikit mengangguk, berkata, Yang mulia, Dapeng Gongzi dan Luo Suegong, semuanya ada di sini. Pengadilan suci Snow Moon akan segera didirikan. Tidak mengherankan bahwa mereka berdua datang ke kota kekaisaran saat ini. Saya pikir jika Anda hanya melakukan ini, Anda pasti tidak akan sengaja datang untuk melihatnya. Senyum di wajah pemuda masih lembut, tetapi di mata lembut, ada kebijaksanaan dan lubang dalam segala hal. Yang mulia seperti dewa, hari ini di restoran King Sin, Nanshan telah menemukan hal yang menarik, dan bertemu dua orang yang menarik. Restoran King Sin, itu memang tempat yang baik untuk pergi, Nanshan, usia King Sin tidak kecil, ketika kamu ingin menikahinya, aku bersedia memberi kamu ciuman. Pemuda itu tidak berani tertarik pada apa yang dikatakan Nanshan, tetapi menyebutkan hal Nanshan. Pria berkulit hitam itu melahirkan hati yang bersyukur, dan pada saat yang sama diam-diam mengagumi Yang Mulia. Dia selalu secara tidak sengaja mengesankan orang lain dan membuat orang merasakan kebaikannya dengan tulus. King Sin adalah wanita yang disukainya. Jika pria muda itu membuka keluarganya, bahkan jika keluarga orang itu terkenal, masih mustahil untuk menolak. Bahkan jika Nanshan bertekad untuk ditentukan, dia masih memiliki hati yang sederhana. Namun, Nanshan tahu bahwa ini bukan saatnya untuk membicarakannya. Yang mulia, hari ini di restoran King Sin, Duan Yu pergi ke Sapo, tetapi dia bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang menamparnya di tempat. Pemuda itu tersenyum sedikit dan berkata, ini benar-benar menarik. Di luar kota, tidak banyak orang yang berani menamparkan tamparan di wajah. Pria tua Duan Lai berkecil hati, dan dia tidak boleh berdiam diri. Benar. Petik 2. Yang mulia tidak buruk, itu terjadi di restoran King Sin. King Sin tentu saja tidak bisa berdiri dan menonton, dan Duan Lai juga pergi. Namun, pada akhirnya, itu sia-sia. Seluruh restoran juga dihancurkan, termasuk bawahan saya, dan saya melarikan diri. Petik 2. Nanshan tersenyum pahit dan membuat perhatian pada wajah muda itu semakin dan semakin intens. Dia bercanda, Tuan Xuan Wujing, bocah 16 tahun, seharusnya tidak mungkin. Anak yang mana dia? Yang mulia mungkin salah kali ini. Orang yang menembak memiliki kekuatan Xuan Wujing, tetapi itu adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, berjilbab, tidak mengetahui identitasnya. Adapun anak laki-laki itu, memang seorang murid keluarga tertentu. Tapi bukan itu yang dipikirkan Yang Mulia. Petik 2. Nanshan sengaja menjual Guanzi, biarkan pemuda itu tersenyum, Nanshan, kamu sebenarnya belajar kehilangan nafsu makan, tetapi wanita di Xuan Wujing, bahkan kamu tidak dapat menemukan identitas. Aku tidak bisa menemukannya, aku tidak pernah mendengar beritanya, tapi kupikir tingkat tertinggi Yang Mulia seharusnya adalah anak laki-laki. Oh, mata pemuda itu memancarkan secercah warna, dan dia lebih tertarik pada yang lebih muda daripada yang kuat Xuan Wu. Siapa namanya? Lin Feng, Suang Mulin,
Maple Leaf Maple. Jawab pria kulit hitam itu. Lin Feng. Pria muda itu berbisik, pada hari itu, Yun Haizong naik dan turun untuk menyelamatkan satu orang dan semuanya mati. Orang yang dilindungi tampaknya disebut Lin Feng. Iya, orang itu, tetapi pengalaman hidupnya harus lebih tertarik pada yang mulia. Pria kulit hitam itu terus menjual. Mari kita lihat, pemuda itu melirik. Lin Feng, lahir di kota Yangsu. Pria kulit hitam itu mengingatkannya. Kota Yangsu, Lin Feng, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian mata pemuda itu memadat, dan secercah Guanghua menghilang di matanya, sangat asteris manusia. Putranya, iya, putranya, pria kulit hitam itu mengangguk. Pemuda itu mendengar ini sejenak, matanya bersinar, dan dia segera berkata, memang benar minat saya padanya lebih intens. Nanshan, jangan biarkan ada yang tahu tentang ini. Yang mulia, saya mengerti bagaimana melakukannya, Nanshan menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Lin Feng tidak tahu bahwa percakapan di paviliun memberinya beberapa identitas. Namun, tidak ada yang terlibat dalam keluarga Lin di kota Yangsu, dan dia tidak akan terlibat dalam kota kekaisaran. Berjalan menyusuri kereta, Lin Feng memandang ruang terbuka besar di depannya. Ada beberapa anak muda datang ke sisi ini, dengan sedikit kegembiraan dan kebanggaan di matanya. Tepat di depan ruang terbuka, ada pintu melengkung di gerbang, beberapa karakter besar diukir, Tianyi Cholege. Karakter besar ini adalah tarian naga dan phoenix terbang, terutama dua karakter Tianyi Pena dan Tinta yang tampaknya lembut penuh dengan atmosfer yang sengit, sombong dan sombong. Tampaknya surga dan bumi, unik dan unik. Di depan pintu melengkung, ada beberapa orang tua duduk di bangku batu, di depan bangku batu, ada meja batu dengan pena dan tinta. Ketika saya datang ke kerumunan di sini, ada sesekali orang yang datang ke sisi lelaki tua itu, menyerahkan surat, dan kemudian membuat transkrip, lalu mengambil kartu akhirnya, dengan penuh semangat melangkah ke Tianyi Cholege setelah gerbang melengkung. Oh, pada saat ini, dengungan seekor binatang terdengar, menarik ide banyak orang. Ketika orang banyak memalingkan mata mereka melihat seorang gadis mengenakan blus merah panas duduk di atas monster. Monster ini adalah singa, rambut coklat, seperti nyala api, sangat kuat, terutama dalam suara raungan, itu menakutkan. Sebenarnya ada binatang roh seperti gunung, pesta besar. Beberapa orang terkejut dan menatap mata dan kecemburuan gadis itu. Zhongling. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, di belakang gadis itu, hantu hitam lewat dan datang ke gadis itu. Serigala-serigala bulan, adalah monster roh. Kerumunan berjongkok untuk sementara waktu, aku melihat seorang pemuda duduk di atas sosok itu, sekitar 16 atau 7 tahun, duduk, itu adalah roh binatang buas dan serigala. Itu adalah Akademi Tianyi, dan itu benar-benar tempat suci bagi kaum bangsawan. Banyak orang yang berada di jantung hati mereka, Tianyi Cholege, meskipun tidak jauh dari tempat Imperial City berada, terkenal di Imperial City. Siapapun yang masuk Tianyi Cholege memiliki bakat yang kuat. Murid-murid aristokrat entah memikat anak-anak sipil dengan bakat yang berbeda. Tentu saja, beberapa mata selalu tegar, dan mereka tidak melihat monster. Mereka hanya memiliki keterikatan di mata mereka. Duan Feng, tampaknya kita begitu pahit. Lin Feng mengambil kuda itu, tidak jauh dari pria dan wanita muda, mengambil kekuatan singa api dan serigala Xiao Yue, ribuan mil salju yang dipegang Lin Feng di depan kereta mengguncang kakinya. Tidak berani bergerak maju, biarkan Lin Feng tidak bisa menahan senyum, menarik keras untuk membuat Qianli Snow perlahan bergerak maju. Kakak Lin Feng, aku di sini untuk berkultivasi, bukan untuk menikmati. Duan Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Suara itu didengar oleh pria dan wanita di samping mereka. Keduanya berbalik dan menatap Duan Feng Lin dan yang lainnya. Mereka mengejek, bagaimana mungkin sekelompok orang. Bab 111. Lin Feng dan yang lainnya memalingkan mata mereka dan melihat pria dan wanita muda yang berbicara dengan acuh tak acuh mereka melihat senyum mengejek di mulut mereka. Apa katamu? Duan Feng menjawab dengan dingin. Tanpa diduga, Lin Feng menyentuhnya dan berkata, bagian, pergi, daftar. Kata, Lin Feng terus menarik kereta ke depan. Linda bersaudara, Duan Fengqi merunduk, berteriak, tetapi melihat Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, ada begitu banyak orang idiot, bisakah kamu begitu marah? Duan Fengyi, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun, kata-kata Lin Feng membuat pria dan wanita muda terlihat jelek dan mata mereka dingin. Orang-orang, jika bukan Tianyi Cholege, hari ini tidak diperbolehkan membuat masalah, kamu harus menghapusmu. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh,
tetapi Lin Feng terlalu malas untuk memperhatikannya. Ketika dia menemukan lebih banyak, dia jauh lebih jujur. Zuo Qiu, yang marah padanya. Pada saat ini, di belakang pemuda, sebuah suara datang, dan Zuo Qiu dan Zhong Ling berbalik, dan kemudian mereka melihat Duan Yu, yang memegang cambuk lembut, ke arah mereka. Jangan sebutkan itu, hanya warga negara. Zuo Qiu berkata dengan samar, tubuh melompat dari serigala, dan Zhong Ling juga membuat gerakan yang sama. Meskipun Duan Lai adalah orang yang sangat tidak mencolok di antara banyak orang dalam keluarga Duan, nama keluarganya ditempatkan di sana, sebagai Raja Bersalju, Duan Yu adalah pemilik daerah, mereka masih memiliki rasa hormat minimum. Di lingkaran mereka, orang-orang dibagi menjadi bertiga dan lima, dan levelnya sangat ketat, dan mereka tidak berani melewati setengah langkah. Oleh karena itu, mereka melihat Duan Yu turun dari gunung, tetapi Lin Feng adalah yang tak tersentuh. Karena mereka menempatkan barisan mereka di bawah Duan Yu, Lin Feng. Karena ini adalah publik, mengapa repot-repot marah, pergi, mendaftar. Duan Yu berkata dengan samar-samar, saat ini, sidik jari 5 di wajahnya telah menghilang. Bagaimana dia bisa kekurangan eliksir di rumahnya? Mudah untuk mengobati cedera wajah ini, tetapi kerusakan pada martabatnya tidak begitu mudah. Penyembuhan, di depan wajah semua orang, Lin Feng, membantingnya dan menamparnya. Saya takut ini akan terjadi pada kota kekaisaran segera, dan dia akan melihat orang-orang. Duan Feng pergi ke meja batu dan melihat pria tua itu duduk di bangku batu langsung berkata, surat rekomendasi, keluarkan. Bagus. Duan Feng mengeluarkan surat rekomendasi dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu meliriknya, matanya menatap dan mendongak. Dia memandang Duan Feng dan bertanya, apa nama keluarga Anda? Iya, Duan Feng seharusnya memiliki suara. Iya, pergi ke sana, ambil token, dan kemudian masuk perguruan tinggi, secara alami seseorang akan menerima kamu. Orang tua itu menunjuk ke samping dan berkata, paragraf itu sedikit mengangguk. Linda, ayo pergi. Duan Feng berkata kepada Lin Feng, tetapi mendengarkan lelaki tua itu dan bertanya, berapa banyak dari Anda, surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Lin Feng dan yang lainnya bagaimana memiliki benda itu? Menggelengkan kepalanya, Lin Feng berkata, kami menemaninya, tidak ada surat rekomendasi. Tanpa surat rekomendasi, itu bukan orang di Tianyi Cholege. Itu bukan orang dari Tianyi Cholege. Tidak ada yang diizinkan untuk melangkah setengah langkah, bahkan jika keluarga tidak diizinkan, tinggalkan itu sendiri. Pria tua itu berkata dengan tenang, dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika saya mendengar orang tua itu, Lin Feng tiba-tiba berpikir bahwa bahkan orang-orang yang datang dari sekitar, bahkan anak-anak aristokrat, jarang datang dengan kerabat, mungkin karena peraturan ini. Orang-orangnya adalah orang-orang, mereka tidak mengerti aturan, dan mereka bahkan tidak punya surat rekomendasi. Sayang sekali, 3 orang dari Zuo Qiu datang ke depan, hanya untuk mendengar 2 percakapan di belakang Lin Feng, orang tua itu, dan sebuah suara di mulutnya, penuh cemoohan. Zuo Qiu berkata benar, tidak tahu kemana orang-orang yang datang untuk berlari, mata memalukan. Di sebelah lonceng roh bergema, nada ironi sangat kuat. Duan Yu, kamu, bagaimana menurutmu? Zhong Ling berkata kepada Duan Yu di sebelahnya. Dia jelas bahwa Duan Yu adalah yang paling bangga. Dia memandang ke bawah pada yang tak tersentuh dan mencambuk. Namun, ketika Zhong Ling menatap Duan Yu Zi, ia melihat mata Duan Yu menatap punggung orang-orang, hatinya bergetar, matanya dengan tatapan yang rumit, kemarahan, dan ketakutan yang samar. Lin Feng melihat ke belakang, hanya melihat Duan Yu, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum tipis, sehingga Duan Yu menghadapi wajah kaku. Orang seperti apa sebenarnya? Teman macam apa? 2 dari mereka tampak sama bodohnya denganmu, dan mereka vokal, tetapi mereka tidak tahu seberapa besar mulut mereka. Suara ketidakpedulian keluar dari mulut Lin Feng, membuat wajah Zhong Ling dan Zuo Qiu pada saat yang sama kaku dan suram. Ini tak tersentuh, berani mempermalukan mereka. Selain itu, bahkan dengan Duan Yu juga dipermalukan, cukup besar untuk berani. Namun, ketika mereka melihat Duan Yu Zi, mereka melihat wajah Duan Yu jelek, dan tidak ada ekspresi lain. Dia selalu sombong dan kasar, dan dia dihina pada saat ini, tetapi dia diam, sehingga Zhong Ling dan Zuo Qiu merasa sedikit aneh. Siapa mulutmu? Lihat Duan Yu tidak berbicara, mata Zhong Ling menatap Lin Feng dengan acuh tak acuh, dan jeritan bernada rendah di mulut singa api. Hewan iblis roh memiliki IQ, dan setelah dijinakkan, ia dapat membaca arti dari pemiliknya. Ini tidak lebih dari seteguk, dan tidak ada yang namanya pengetahuan diri.
Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tianyi Cholege harus melakukan hal semacam ini. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu akan memalukan bagi satu atau dua orang. Dia tidak bisa mendengarnya, tetapi pihak lain tampaknya tidak pernah puas, sehingga dia tidak bisa mengabaikannya. Semua orang yang bahkan tidak memiliki surat rekomendasi bahkan berani mempertanyakan Tianyi Cholege. Ini benar-benar tidak tahu malu. Hari ini, bahkan jika Tianyi Cholege tidak diperbolehkan membuat masalah, aku harus menamparmu. Suara Zhongling tidak peduli, dan tidak ada yang berani menggunakan kata ini di tubuhnya. Yah, hari ini adalah hari pendaftaran Universitas Tianyi. Mari kita membuat masalah dan pergi. Pria tua yang duduk di bangku batu itu melontarkan perasaan tidak toleran, dan mengucapkan kata itu. Guru, ini surat rekomendasiku, kamu sudah lihat. Zhongling melangkah maju dan datang ke sisi Lin Feng dan menyerahkan surat rekomendasi kepada orang tua itu. Setelah menerima surat rekomendasi, lelaki tua itu melihat tanda tangan dari pemberi rekomendasi itu hanya bisa menghela nafas, dan langsung berkata, kamu sekarang dapat mengumpulkan token, masuk ke perguruan tinggi, dan kemudian menjadi anggota Tianyi Cholege. Jangan terburu-buru. Zhongling dengan bangga memandang Lin Feng, tetapi pada saat yang sama, Zuo Qiu juga melangkah maju dan menyerahkan surat rekomendasinya. Orang tua itu memandangnya, matanya sekali lagi mandek, dan sedikit mengangguk. Ya, kurang dari 17 tahun, Ling Wujing 2 kali lipat, Zuo Jia melahirkan seorang putra yang baik. Guru Xie memujinya, kata Zuo Qiu sambil tersenyum, nada bangga. Tapi Zuo Qiu, kamu seharusnya tidak terlalu bahagia juga. Tianyi Cholege memiliki banyak jenius. Setiap orang yang keluar dari sana dapat memiliki prestasi besar. Di masa depan, kamu harus kehilangan wajah keluarga kirinya. Alam tidak akan. Zuo Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, segera menatap Lin Feng, dingin dan dingin, hanya seorang guru, sekarang, ada orang yang memukul wajahku. Mata orang tua itu sedikit melintas dan melirik Lin Feng. Meskipun hari ini adalah hari perekrutan Tianyi Cholege, itu tidak diperbolehkan membuat masalah, tetapi bagi mereka yang tidak memiliki surat rekomendasi, itu tidak dalam batasan. Kata-kata orang tua itu membuat mata Lin Feng terlihat sedikit menyeringai dan mencibir, orang-orang di Tianyi Cholege begitu picik, tetapi mereka benar. Mulutmu sangat memalukan, bukan mulutmu, aku orang dari Universitas Tianyi. Zuo Qiu mencibir dan berkata, orang ini bahkan tidak memiliki surat rekomendasi, tetapi dia tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya secara bertahap meningkat, dan bahkan banyak orang di Tianyi Cholege berjalan untuk melihat kegembiraan. Saya tidak berharap ada yang membuat masalah di tempat perekrutan Tianyi Cholege. Orang-orang itu orang-orang yang tak tersentuh, dan mereka tidak mau menghadapi wajah mereka. Mereka murni mencari asap. Di tengah kerumunan, seorang remaja yang mengenakan kostum Cina berkata sambil tersenyum, suaranya arogan, dan dia memandang rendah warga sipil. Ini adalah kebanggaan yang mereka kembangkan sejak kecil. Dalam pandangan mereka, Tianyi Cholege harus menghilangkan perekrutan anak-anak sipil. Bakat mereka kuat. Namun, dibandingkan dengan anak-anak aristokrat yang dilahirkan dengan baik dan memiliki bakat yang kuat, sumber daya budidaya anak-anak aristokrat tidak sebanding dengan mereka. Hanya kalajengking yang tidak sehat, kecuali untuk penggunaan jamu, adalah limbah. Dalam suara yang sama, suara relatif terdengar, orang ini adalah kebalikan dari orang yang baru saja berkata, memandang rendah pada anak-anak yang mulia. Dengan suara-suara kedua orang itu, kedua kelompok orang itu juga secara samar menghadapi tren itu. Di antara kota-kota kekaisaran, ada terlalu banyak orang dengan identitas yang menonjol, sehingga ada banyak anak-anak aristokrat, mereka selalu tidak berhasil dan memandang rendah warga sipil. Seiring berjalannya waktu, pertentangan antara dua orang di kota kekaisaran terbentuk secara alami. Tidak akan ada. Bab 112. Hei, kenapa repot-repot omong kosong, biarkan mereka berdua bertarung dan tidak tahu bagaimana menjadi lemah. Suara anak-anak aristokrat terdengar lagi, beberapa dari mereka mengenali Zuo Qiu, keturunan paling menonjol dari keluarga kiri, dan generasi kedua Ling Wujing. Sangat jarang baginya pada usia ini. Lin Feng hanya 16 dan 7, dan tidak dapat dihubungi. Alam seperti ini. Hei, kamu berperang dengannya dengan surat rekomendasi. Apakah ini adil? Milikilah keberanian untuk memilih salah satu dari kita. Orang yang sebaliknya bukan orang bodoh, melihat bahwa pihak lain tidak memiliki rasa takut, tidak baik untuk melihat Lin Feng. Jangan berani, mengapa repot-repot menemukan begitu banyak alasan, Zuo Qiu, kamu membawa orang-orang untuk menamparkan beberapa tamparan,
dan membiarkan orang-orang di seberang tahu bahwa para bangsawan, bukan orang-orang yang dapat mereka bandingkan. Suara itu hanya berdering lagi. Kali ini, tatapan Lin Feng berbalik seketika. Orang yang mengunci pidato itu adalah seorang pria muda dengan kemeja kuning. Dia berusia sekitar 17 atau 8 tahun dan memiliki wajah bangga. Santai Baize, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku harus menamparnya beberapa kali dan membiarkannya tahu ujung mulutnya. Zuo Qiu berkata dengan senyum dingin. Oh, itu bagus, kamu tidak harus kehilangan wajah keluarga Qiri. Senyum mendalam Baizein, kekuatan Zuo Qiu tidak lemah bahkan dibandingkan dengan sekolah tua Tianyi, dan itu tidak cukup untuk berurusan dengan publik yang bahkan tidak memiliki rekomendasi. Apakah mungkin kehilangan wajah keluarga Qiri? Di mata Zuo Qiu, ada jejak jijik. Melihat Lin Feng, kepalanya tinggi dan ketidakpeduliannya berkata, jika Anda ingin menamparkan diri sendiri, saya tidak bisa menembak. Ketika kamu berjalan di sana, ada beberapa orang idiot. Lin Feng mendengus dan menatap mata Duan Yu secara tidak sengaja. Aku melihat Duan Yu tidak mengingatkan Zuo Qiu, hanya berdiri di sana dan menyaksikan semuanya terjadi dengan tenang. Mungkin berita bahwa dia dipompa oleh Lin Feng akan segera terdengar, tetapi dia pasti akan sangat malu. Jika Lin Feng menunjukkan kekuatannya di depan orang-orang saat ini, setidaknya, dia tidak akan terlalu jelek, kalau tidak orang lain berpikir dia jade. Aku menamparkan udara. Idiot. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Lin Feng, mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tampilan yang menarik. Anak-anak bangsawan juga mulai berjongkok. Zuo Qiu, orang-orang di mulutmu berteriak padamu. Oh, Zuo Qiu, sepertinya kamu tidak bisa bersumpah. Sebuah suara jatuh ke telinga Zuo Qiu, membuatnya merasa sangat keras dan wajahnya lebih acuh tak acuh. Aku tidak hanya harus menamparkan mukamu, aku harus menamparkan mukanya dan membuat pelajaranmu sedikit lebih dalam. Zuo Qiu melirik mimpi di belakang Lin Feng dan orang lain. Kata-katanya membuat Lin Feng terlihat dingin, dan hatinya dingin. Dia tidak ingin melakukan kejahatan, tetapi dia ingin melakukannya. Kentutmu, tidak lebih. Suara Lin Feng acuh tak acuh, membuat wajah Zuo Qiu kaku, marah, memuntahkan tubuhnya. Tubuh bergetar, tubuh Zuo Qiu berjalan ke depan, telapak tangannya, terangkat, dan kemudian tiba-tiba jatuh, dengan angin sombong dan dingin. Jika tamparan ini dilakukan, cukup untuk mengeluarkan orang. Mulut Lin Feng menyeringai dengan seringai samar, dan telapak tangannya sedikit terangkat. Jika petir, dia akan langsung memblokir lengan Qiu kiri dan membiarkan telapak tangan Qiu kiri berhenti di udara. Baiklah, mata Zuo Qiu memadat, kekuatan hebat orang ini, benar-benar dapat menghalangi lengannya. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu memiliki sedikit kekuatan kasar, itu akan berguna? Zuo Qiu berkata dengan dingin, api muncul dari tubuhnya, panas dan tak tertandingi, hanya untuk melihat mulutnya terbuka, mulutnya muntah, tiba-tiba api tiran yang kejam, bahkan langsung terbang ke arah Lin Feng. Seni bela diri yang penasaran. Mata semua orang terkondensasi, dan jalan gelap Lin Feng tidak beruntung. Namun, pada saat ini, saya melihat telapak tangan lain Lin Feng langsung meledak. Telapak tangan langit dipenuhi dengan gas yang ganas, langsung menelan api dan menuju ke arah bukit kiri. Kiri Qiu tampak stagnasi, melangkah di tanah, lengannya dilepaskan dari Lin Feng, dan tangannya terangkat, api panjang muncul di tangannya, menolak cetak telapak tangan. Arogansi panas tiran itu hiruk-pikuk, mata kiri dingin, dan jalan gelap meremehkan Lin Feng. Pada saat ini, setelah cetak telapak tangan di jalan itu, tiba-tiba telapak tangan putih membentang dari belakang dan meluas pada murid Zuo Qiu. Mundur. Bukit kiri terlihat agak kental, dan jantung berbisik, tetapi masih ada waktu untuk sampai ke sana. Menembak. Suara renyah dan keras keluar, meninggalkan semua orang di sana, termasuk Zuo Qiu. Ingin menggambar tamparan Lin Feng di bukit kiri, tapi bukannya Lin Feng langsung menamparkan wajahnya. Kekuatan Lin Feng tidak besar. Zuo Qiu masih berdiri di sana dengan kuat, tetapi yang lebih menyakitkan adalah martabatnya. Di bawah tamparan di wajah ini, itu benar-benar hancur. Apakah kamu berani memukulku? Zuo Qiu tampaknya belum tahu apa yang sedang terjadi, memegang wajahnya dengan tangannya, matanya dengan darah merah. Aku berkata bahwa aku warga negara, aku belum membayar, tidak takut, tetapi meremehkan. Lin Feng tidak memperhatikan pertanyaan idiot Zuo Qiu, tidak berani mengalahkannya. Ini juga merupakan kerugian bagi ekspor, katanya. Namun, kamu telah memprovokasi kesabaran saya beberapa kali, dan mengirim wajah saya kepada saya untuk membiarkan saya merokok. Jika saya tidak merokok, saya tidak akan menghina, tetapi saya benar-benar takut akan hal itu, jadi ayo pergi.
Suara Lin Feng jatuh, dan telapak tangannya keluar lagi. Kali ini, kekuatan Lin Feng tidak seperti itu, hanya langsung menamparkan orang-orang Qiu-Qiu kiri keluar. Mendengar suara Zuo Qiu jatuh ke tanah, hati orang banyak bergetar sedikit, dan tamparan di wajahnya begitu baik. Lin Feng memalingkan matanya dan jatuh di tubuh Zhongling, sehingga Zhongling tidak bisa membantu tetapi bergetar, dan melangkah mundur. Untukmu, aku juga meremehkan. Mulut Lin Feng menunjukkan sedikit sarkasme, yang membuat murid Zhongling menyusut, wajahnya sangat jelek, memalukan dan telanjang. Aku ingin membunuhmu. Pada titik ini, Zuo Qiu meraung dan naik dari tanah, berteriak, Xiao Yue. Suara itu jatuh, peluit serigala dengan ganas terbang ke arah Lin Feng, kecepatannya sangat cepat, cakar tajam-tajam di udara, ada cahaya putih berkedip, menuju Lin Feng. Binatang. Lin Feng memberi minum rendah, dan kecemerlangan-kecemerlangan tidak berkedip. Kemudian orang banyak melihat tubuh serigala Xiao Yue jatuh dari udara, berjongkok di sana, dan setelah beberapa saat, tidak ada minat. Ini pedang. Hanya cahaya itu adalah Jiang Wang. Kerumunan orang terkejut, pedangnya sangat cepat. Hanya pedang, membunuh roh binatang dan serigala. Kamu, Zuo Qiu tertegun dan malu. Jika kamu tidak ingin diam selamanya, yang terbaik adalah jangan biarkan aku mendengarmu berbicara. Intimidasi Lin Feng mengancam, dan tentu saja, setelah suara itu jatuh, Zuo Qiu segera menutup mulutnya, meskipun matanya suram, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Oh, ini adalah kebanggaan mereka, dan itu layak untuk anak-anak aristokrat. Ketika mereka tiba pada saat ini, mereka menjadi sakit dan tidak mampu membuang-buang angin dan ombak. Sarkasme melengking keluar, sehingga wajah anak-anak aristokrat sangat jelek. Baru saja mereka berteriak-teriak untuk bukit kiri untuk mengajar Lin Feng dan memompa tamparan Lin Feng di wajah, sehingga orang-orang akan kehilangan muka, tetapi mereka tidak mau, tetapi Zuo Qiu tidak bisa, tamparan di wajah Lin Feng, tetapi tamparan di wajah. Dua tamparan juga digambar di atasnya. Zuo Qiu, kamu benar-benar memberi wajah orang tua kiri. Bai Ze berkata dengan dingin, membiarkan Qiu kiri melihat kondensat, hampir tidak ada gas, meludahkan darah, bajingan ini. Tapi mengingat orang-orang yang berdiri di belakang rumah putih, Zuo Qiu hanya bisa menekan kemarahan. Namun, pada saat ini, mata Lin Feng jatuh pada tubuh Bai Ze yang tidak memihak, menyebabkan kelopak mata Bai Ze menyusut sedikit. Hanya, apakah kamu memintanya untuk menamparku beberapa tamparan? Lin Feng menatap Bai Ze, dan meminta suara lemah, sehingga orang banyak itu diam lagi. Lin Feng harus memprovokasi Bai Ze. Melihat Bai Ze memandang dirinya sendiri, tidak berbicara, mulut Lin Feng dengan sedikit ketidakpedulian. Kamu membiarkan dia menamparkan mukaku, sekarang dia tidak bisa, kamu tidak, haruskah kamu menembak dirimu sendiri? Biarkan orang lain tahu bahwa para bangsawan yang kamu katakan, seberapa kuat. Kata-kata provokatif Lin Feng bergetar di telinga orang banyak. Tiba-tiba, seni bela diri sipil tanpa identitas latar belakang tertawa. Bai Ze, kamu hanya mempermalukan orang lain, sekarang orang lain mencarimu, apa yang kamu sembunyikan di sana? Bai Ze, bangsawan apa yang baru saja kamu katakan tidak sebanding dengan orang-orang? Mengapa? Jika kamu tidak membuktikan kata-katamu sendiri, apakah kamu tidak memiliki keterampilan lain selain mulutmu? Suara keras terdengar satu demi satu. Bahkan anak-anak bangsawan, mata mereka jatuh pada tubuh Bai Ze. Dalam menghadapi provokasi Lin Feng, dia tidak boleh bertarung. Bab 113. Bai Ze berdiri di tengah kerumunan bangsawan, dan temperamennya yang mewah menghilang, tapi itu semacam ketidakpedulian. Kata-kata Lin Feng terlalu telanjang. Jika dia tidak harus bertarung, dia tidak akan ditertawakan. Namun, baru saja Zuo Qiu dan Lin Feng bermain melawan satu sama lain, mereka tidak bisa melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa Zuo Qiu bukan lawan Lin Feng. Beberapa pukulan menamparkan wajah. Kultivasi Lin Feng tidak terlihat. Dia baru berusia 16 atau 7 tahun. Bahkan jika itu bahkan lebih kuat, paling banyak itu adalah puncak semangat, dan lebih kuat dari Zuo Qiu. Bai Ze berbisik di dalam hatinya dan meyakinkan dirinya sendiri. Kultivasinya sendiri adalah roh tiga cabang. Mudah untuk berurusan dengan Zuo Qiu. Awalnya di matanya, Lin Feng adalah pendarat-darat, tetapi kinerja Lin Feng dan senyum ringan saat ini membuatnya agak tidak pasti. Karena perang ini, tidak peduli apakah itu menang atau kalah, tidak baik untuknya. Kemenangan, dia menerima begitu saja. Dia adalah keluarga kulit putih berpangkat tinggi. Dia memenangkan banyak orang. Bahkan orang-orang itu akan mengatakan bahwa dia bullying dan lemah, tetapi dia dikalahkan.
Wajahnya akan sepenuhnya dibuang dan dia tidak akan mengangkat kepalanya. Kamu yakin ingin aku membuktikannya padamu? Kata-kata Bai Ze seram dan memberi Lin Feng perasaan yang mirip dengan Wen Renyan, ular beracun, ular yang kejam. Iya, Lin Feng mengangguk, dan awan itu terang. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Wajah Bai Ze menjadi semakin dingin, mungkin buktiku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Oh, mata Lin Feng memalingkan satu satir, samar-samar berkata, Anda memanggil anak-anak aristokrat, mulut yang telah saya pelajari, sangat memalukan, jadi Anda tidak harus terus melakukan kejahatan. Saat berbicara, tatapan Lin Feng juga menyapu Qiu kiri, sekarang Zuo Qiu, tidak sama dengan Bai Ze pada saat ini, sombong, tidak ada yang terlihat. Haha, jika kamu tidak mendengar Bai Ze, kamu tidak perlu melakukan lagi. Iya, tapi mulut bangsawan mereka memang canggung, dan itu sangat kuat untuk dikatakan. Sangat sulit untuk bertarung. Ejekan warga sipil telah terjadi satu demi satu, sehingga anak-anak bangsawan semuanya muram, terutama Bai Ze, dan matanya bahkan lebih hancur. Apakah kamu mengatakan ini, ingin tahu konsekuensinya? Bai Ze akhirnya keluar dari kerumunan, dan mata seperti ular menjadi celah. Ketika kamu seorang warga negara, apakah kamu ingin tahu konsekuensinya? Lin Feng melangkah-langkah, dan ketika dia tidak membiarkannya, tubuhnya, momentum yang kuat, dimuntahkan, berlawanan dengan Bai Ze. Saya terlahir bangsawan, tetapi orang-orang dari Huangcheng Baijia, kurang dari 18 tahun, Ling Wujing perbaikan 3 kali lipat, identitas, bakat, kekuatan, semua dipilih, Anda, apa, saya katakan Anda adalah publik, ada salah. Petik 2. Langkah Bai Ze adalah langkah lain, dan angin dingin suram bergegas menuju Lin Feng, seolah-olah untuk menyerang organ-organ internal Lin Feng, dan 3 kekuatan Ling Wujing semuanya meletus. Saya memiliki kehidupan, tidak memiliki sumber daya kultivasi, dan dengan upaya saya sendiri, ketika saya berusia lebih dari 16 tahun, saya akan memiliki 3 kali budidaya lingkungan spiritual. Dapatkah Anda membandingkan? Lin Feng sekuat besi, dan matanya tak tertandingi dalam ketajaman. Ini seperti pedang yang tajam. Dia tak kenal takut dan tidak pernah menyusut. Di tubuhnya, ada pedang yang sangat kuat dan bersiul. Ada suara siulan melengking antara langit dan bumi, dan kerumunan itu sangat terkejut. Lin Feng, yang berusia 16 tahun, dan seperti Bai Ze, memasuki perbaikan 3 kali lipat Ling Wujing, dan bakatnya lebih menawan daripada Bai Ze. Selain itu, kehidupan Lin Feng lahir, Bai Ze lahir bangsawan, Bai Ze tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada Lin Feng dalam hal lingkungan budidaya. Lin Feng masih muda 1 atau 2 tahun, kesenjangannya terlalu besar. Orang yang mempesona bahkan tidak memiliki surat rekomendasi dari Tianyi Cholege. Apakah dia akan pergi ke Rasul Suci Suiwei? Kerumunan berteriak dan melihat banyak Lin Feng Gao. Di sisi Zhongling dan Zuo Qiu, mereka diam dan tidak tahu apa itu. Mereka mengeluh bahwa Lin Feng putus asa dan tidak bisa memandang rendah surat rekomendasi Lin Feng, tetapi saat ini mereka menemukan bahwa mereka berbakat dan bahkan memenuhi syarat dengan Lin Feng. Tidak ada, bahkan Bai Ze, di depan Lin Feng agak dikalahkan. Budo, lebih kuat, siapa yang lebih kuat, daripada potensi, siapa yang lebih arogan dan lebih tajam. Dalam momentum itu, Bai Ze pasti hilang, dan kekalahannya sangat teliti. Dia mengatakan bakatnya, melangkah keluar, dan momentum itu sedang mekar. Saya hanya ingin menekan Lin Feng, tetapi saya tidak berpikir bahwa langkah itu tampaknya swasembada. Catat itu, potensi Lin Feng lebih kuat, lebih ganas, lebih tajam dan hegemonik daripada dia. Bakat Wuxiu, selain salah satu dari kecepatan kultivasi, juga sangat diperlukan untuk pemahaman seni bela diri. Tentu saja, yang lebih penting, itu adalah jiwa Wuxiu, jiwa Wuxiu, ini ular putih, bagaimana Anda membandingkan dengan saya? Petik 2. Momentum Bai Ze dihancurkan oleh Lin Feng, dan hatinya tidak mau. Uhun dilepaskan, dan bayangan ular putih itu dikosongkan, kusut di tubuhnya, dan sepasang mata menatap Lin Feng. Benar saja, itu adalah ular iblis. Lin Feng menyeringai di dalam hatinya, dan dia menatapnya oleh Bai Ze. Dia merasa bahwa dia mirip dengan perasaan sedang menatap Wen Yan. Menebak bahwa Bai Ze Wu Sol adalah binatang seperti ular, itu. Uhun, itu memang jiwa Wuxiu. Namun, beberapa orang, bahkan jika mereka menggunakan Uhun, masih rentan. Lin Feng berkata samar-samar, cahaya itu sekilas, tubuh melintasi ke depan Bai Ze, satu jari, tunjukkan, tanpa suka. Mencari kematian. Bai Ze dingin tersenyum,
Lin Feng benar-benar membencinya, hanya menunjuk ke jari acaknya. Telapak tangannya sedikit bergetar, seperti ular roh meludah dan berputar ke depan. Tetapi pada saat ini, tatapan Bai Ze tiba-tiba memadat, dan suasana yang membara meresapnya. Ujung jari Lin Feng tampaknya berubah menjadi senjata tajam, dan pedang antara langit dan bumi tampak seperti pedang. Ke dalam jari ini, semakin dekat Anda, semakin Anda merasakan kengerian ujung jari. Jari ini, aku tidak bisa mengambilnya. Di jantung Bai Ze, tiba-tiba ia melahirkan perasaan dekadensi dan frustrasi. Di wajah jari ini, ia memiliki ilusi yang tak tertahankan. Ilmu pedang di sekitarnya telah menghilang tanpa jejak, dan kerumunan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi Bai Ze jelas, ilmu pedang yang tak ada habisnya, pada saat ini tampaknya telah dipadatkan menjadi sepotong, terkondensasi di ujung jari Lin Feng, sangat mengerikan. Hei, hei, suara halus terdengar, dan Bai Ze merasakan sedikit sakit di tangannya. Di sana, sebuah lubang darah muncul di sana. Jari-jari Lin Feng belum tiba, dan telapak tangannya tidak mampu menahan kompresi pedang kental ini, dan mulai bernanah dan tertusuk. Mundur. Momentum kemajuan Bai Ze tiba-tiba berhenti, dan langkah kaki terasa berat di tanah dan ingin mundur. Namun, satu cabang satu lin dapat dikalahkan. Hancurkan. Sebuah kata meludahkan, di jari Lin Feng, ada cahaya putih yang menyilaukan menembus dan menerobos. Suara simbal berlanjut, dan Bai Ze mendengus, dan telapak tangannya langsung ditusuk oleh cahaya putih. Roh bela diri ular putih membanting dan menyambut cahaya putih. Dalam sekejap, seni bela diri ular putih runtuh dan menghilang ke dalam yang tak terlihat. Tubuh Bai Ze bergetar dengan keras dan langsung berjongkok di tanah. Semua mata orang telah memadat, dan mereka menatap Bai Ze, dan ruang itu sunyi. Hei, dengan suara lembut, kerumunan melihat kepala putih di bawah kepala, dan setetes darah menetes ke tanah. Lin Feng, jari kekuatan, ngeri. Seperti yang dia katakan, beberapa orang, bahkan jika mereka menggunakan seni bela diri, masih rentan, dan beberapa orang, bahkan jika mereka tidak menggunakan seni bela diri, masih sangat kuat. Kerumunan tidak berpikir bahwa Bai Ze adalah yang pertama, karena mereka tahu kekuatan Bai Ze sangat kuat, setidaknya di antara rekan-rekan mereka, itu sangat kuat, tetapi Lin Feng terlalu mempesona, dia pasti milik yang terakhir, tidak perlu menggunakan wuhun, masih sangat kuat. Pada saat ini, Lin Feng memandang Bai Ze, yang setengah jongkok di tanah, dan dia cukup terkejut di dalam hatinya. Dia sangat puas dengan kekuatan jari ini. Mari kita berlatih pedang, pertama memasuki tren, dan kemudian berubah dari momentum, akhirnya memasuki bidang pedang dan pedang. Sekarang, aku hanya harus memahami momentum, aku tidak bisa membawa pedang dengan tanganku, karena aku masih belum membuat pedang bersama. Intinya, tapi tetap saja, dengan kekuatan seperti itu, sehingga Bai Zilian tidak bisa mendapatkan jari, jika aku tiba di perbatasan pedang, seberapa kuatkah itu? Petik 2. Lin Feng berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya. Baru saja, dia menggunakan kekuatan investasi mikro, dan dia mampu mengintegrasikan situasi menjadi mikro, inkonsistensi, dan halus. Hari ini, kontrol pedang Lin Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jarak antara pedang dan pedang itu masih jauh. Aku ingin melakukannya sekarang. Lin Feng jelas ingin mencapai kombinasi sempurna antara manusia dan pedang. Setidaknya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia hanya bisa selangkah demi selangkah dan terus bergerak maju. Batuk. Bisikan keluar, Bai Ze batuk beberapa tetes darah. Masih tidak berdiri, dia tidak punya wajah, berdiri. Baru saja dia begitu sombong, tidak bisa hidup, di samping untuk menggoda Lin Feng, Song Yong meninggalkan Qiyu, sekarang bertarung, dia bahkan tidak bisa menerima Lin Feng, tidak ada tempat. Lin Feng memandang Bai Ze, tidak ada belas kasihan di matanya, dan penghinaan dan orang-orang dihina. Sudut mulutnya terbuka, Lin Feng berkata dengan sarkastik, inilah yang kamu sebut bakat, kebanggaan bangsawanmu, kamu berteriak bahwa aku warga negara, lalu sekarang, apa kamu? Lin Feng mengatakan suara samar, seperti tamparan di wajah Bai Ze, lebih menyakitkan daripada tamparan di wajah Qiyu kiri. Selain itu, tidak hanya Bai Ze, bahkan anak-anak aristokrat yang telah menggoda Lin Feng, mereka semua tampaknya telah ditampar, dan wajah mereka sangat jelek. Bab 114. Belum lama ini, mereka semua memandang Lin Feng dengan jijik bangga, dan menghina Lin Feng. Saat ini, orang-orang di mulut mereka tidak hanya menamparkan tamparan kidal, tetapi juga dengan mudah mengalahkan Bai Ze yang berbakat. Jika Lin Feng adalah publik, apakah itu? Bahkan orang-orangnya tidak sebagus itu.
Sekelompok pria sombong tidak tahu apakah mereka bisa belajar sedikit lebih lama hari ini. Suara keras berdering di kamp sipil, dan anak-anak bangsawan semuanya cemberut. Diam, ada pertengkaran denganku. Minuman dingin keluar, membiarkan orang yang berbicara menatapnya. Rong Yan, kamu hanya akan memilih orang yang lebih lemah darimu, kenapa kamu tidak mencoba untuk mencoba denganku? Kedua orang itu berbicara kepada saya dalam satu kata, dan mereka berlari berhadapan satu sama lain, tetapi mereka mendengarkan suara dingin lelaki tua itu, beri aku seteguk. Ketika orang banyak mendengar kata-kata orang tua itu, mereka berhenti. Di Tianyi Cholege, setiap guru sangat kuat. Tanpa tangan yang lemah, mereka harus memberikan beberapa wajah, bahkan para bangsawan-bangsawan yang berani melepaskan. Di kota kekaisaran, kaum bangsawan lebih seperti seekor sapi, dan Universitas Tianyi adalah kumpulan dari banyak anak-anak aristokrat yang berbakat. Sistem seperti apa? Jangan lupa hari apa hari ini. Pria tua itu menyapu kerumunan dengan mata dingin, dan semua orang diam. Saya melihat orang tua itu mengangkat langkahnya dan datang ke sisi Bai Ze, dengan samar berkata, bangun. Bai Ze mendongak dan menatap pria tua itu. Matanya memancarkan warna malu-malu. Di depan semua orang, dia dikalahkan oleh orang luar, dan wajahnya selamat. Dia kemudian diejek. Guru. Bai Ze berdiri dan kepalanya masih rendah, dan wajahnya terangkat. Hei, kamu masih punya wajah untuk memanggil guruku. Pria tua itu mendengus dingin, membuat wajah Bai Ze semakin merah, bahkan guru itu tidak bisa memandang rendah dirinya. Wu Dao adalah satu arah, si Wu juga merupakan jantung yang memperbaiki. Ada banyak orang kuat di daratan. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat. Tidak peduli kekuatan atau bakat, ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Yang penting adalah hati itu kuat dan punya satu. Hati prajurit yang tangguh dan gigih, menang, tidak bangga, kalah, harus memalukan, tetapi tidak dekaden, tetapi berusaha untuk membuat dirinya lebih kuat. Petik 2. Kata-kata pria tua itu bergema di telinga Bai Ze, tetapi mereka bergetar di dalam hatinya, seperti bel dan bel. Guru, saya mengerti. Bai Ze sedikit di depan lelaki tua itu, sangat hormat, dan guru itu memberinya pelajaran yang mendalam. Jika kamu tahu, kembali dan renungkan bayanganmu. Orang tua itu berkata suara dingin, lalu matanya berbalik dan jatuh pada tubuh Lin Feng. Pada saat ini, Lin Feng juga melihat orang tua, secara diam-diam terkejut, perguruan tinggi, dengan pengajaran guru sebagai utama, membantu praktik seni bela diri para murid, Tianyi Cholege terletak di kota kekaisaran, merekrut orang-orang berbakat, para guru di sini, ada juga tidak biasa, beberapa kata, mudah untuk membiarkan Bai Ze pulih dari kemunduran, mengetahui rasa malu dan keberanian. Namun, guru dari Tianyi Cholege sangat kuat, tetapi bagaimanapun, itu adalah guru dari Tianyi Cholege, dan Lin Feng, dia bukan orang di Tianyi Cholege, tetapi dia telah mempermalukan para siswa di Tianyi Cholege. Ketika kita merekrut orang-orang di kampus kita, kamu mendapat masalah. Aku bertanya, di mana hatimu? Orang tua itu memandang Lin Feng, dan pembukaan yang tiba-tiba berkata, biarkan tatapan Lin Feng pingsan. Hei Lin Feng, masalah. Tampaknya dari awal hingga akhir, ia tanpa sadar tidak dapat menolak. Di luar kampusku, menghina aku sebagai murid, apakah kamu mempermalukan aku? Orang tua itu melihat Lin Feng tidak berbicara, dan berbicara lagi, suaranya dingin. Anak-anak aristokrat semua berjongkok pertama, dan kemudian ujung mulut menunjukkan ejekan, Universitas Tianyi, tidak hanya para siswa yang membagi faksi, bahkan banyak guru seperti ini, orang tua ini, tidak diragukan lagi membuat faksi aristokrat mereka. Lin Feng, aku sial. Saya marah dengan guru, saya bisa memiliki akhir yang baik. Murid-murid sipil itu terdiam untuk sementara waktu. Meskipun mereka tahu bahwa orang-orang tua harus membalikkan yang benar dan yang salah dan ingin menguasai dosa Lin Feng, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, orang tua itu adalah guru dari Universitas Tianyi, dan dia tidak mengatakan kekuatan dan identitasnya lebih tinggi daripada mereka. Mereka tidak bisa menyinggung, mereka hanya bisa menyalahkan Lin Feng karena tidak beruntung, dan mereka telah bertemu dengan guru jangka pendek. Mata Lin Feng tampak agak konyol, dia memandang lelaki tua itu, ketika tampaknya Zuo Qiyu ingin mengajari saya ingat Anda mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki surat rekomendasi tidak lagi terkendala, sehingga Zuo Qiyu dapat melakukannya kepada saya, tetapi pada saat ini, Anda berkata, saya sengaja mengacaukan dan mempermalukan Anda Universitas Tianyi. Saya ingin bertanya, apakah Anda seorang guru perguruan tinggi dan senior, jadi Anda menyipitkan mata? Petik 2. Berani. Lelaki tua itu tiba-tiba menjerit,
matanya bersinar dengan tatapan tajam, dan dia berkata, apa yang ada dalam benakku, aku ingin kamu mengajari aku. Apa kamu? Tatapan Lin Feng sedikit terangkat, hatinya mencibir, kekuatannya dihormati, dia bisa jadi sombong dengan kekuatannya, dan bahkan membalikkan yang benar dan yang salah. Seperti orang tua pada saat itu, dia berpikir bahwa Zuo Qiu bisa berurusan dengan dirinya sendiri, jadi dia sangat baik pada Zuo Qiu, dan dia menembak dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, dia mengatakan bahwa Lin Feng mempermalukan Universitas Tianyi. Para pendahulu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jelas mereka provokatif. Duan Feng berkata bahwa dia juga anggota dari Tianyi Chollege, dia tentu berharap bahwa Tianyi Chollege itu baik, tetapi dia tidak ingin menjadi hari pertama, Lin Feng memiliki konflik dengan Tianyi Chollege. Selain itu adalah guru pendahulu dari Tianyi Chollege, yang terbalik. Diam, jangan lupa bahwa kamu juga anggota dari Tianyi Chollege, kecuali jika kamu tidak ingin pergi ke Tianyi Chollege. Pria tua itu menyapu ketidakpeduliannya dan memberinya rasa ancaman. Duan Feng masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Lin Feng menghalangi dia. Pepatah yang samar, Duan Feng, Anda juga seorang siswa dari Universitas Tianyi di masa depan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Setelah itu, Lin Feng menatap pria tua itu lagi, menurut apa yang Anda maksud, siapkan saya bagaimana. Memprovokasi keagungan Universitas Tianyi, ini saatnya untuk mengambil hidupmu. Tetapi ini adalah hari yang baik untuk membaca hari-hari ini ketika aku mendaftar di Universitas Tianyi. Aku tidak akan membunuhmu, hanya untuk menghapus kultivasi kamu. Orang tua itu sepertinya membicarakan hal yang sangat umum, di kelopak mata, ada kilatan pembunuh. Bakat Lin Feng luar biasa, tetapi setelah semua, kekuatannya masih terlalu lemah, bagaimana dia bisa melawannya, dan dengan mudah dia bisa menghancurkan Lin Feng, tidak di mata. Selain itu, karena Lin Feng adalah talenta yang baik, dan dia tidak masuk ke Tianyi Chollege, dia harus meninggalkan Lin Feng dihapus, sehingga dia dapat mengurangi lawan yang kuat untuk Tianyi Chollege. Mungkin, Lin Feng akan ke kuil Snow Moon. Meninggalkan perbaikan, mudah dikatakan. Lin Feng terlihat acuh tak acuh, orang-orang kuat ini, masing-masing sangat sombong, mengatakan bahwa membunuh akan membunuh, ingin menyia-nyiakan dan menyia-nyiakan, tidak diragukan lagi. Di depan mereka, tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda, selama Anda tidak menggunakan nilai untuknya, Anda akan menghancurkan Anda. Orang ini bisa makan dunia orang, hanya mengenal kekuatan, perguruan tinggi atau sekte, itu sama saja, hanya manfaatnya. Untungnya, Lin Feng tidak takut sekarang, dan kekuatannya dalam kinerja restoran membuatnya sangat diyakinkan. Dan mimpi itu juga mengatakan bahwa kemampuan untuk melindunginya ada di sana. Mimpi tidak suka kata-kata, tetapi mereka mengatakan retorika, dan awannya terang dan berangin, bagaimana mungkin tidak ada fondasi yang cukup. Guru, mengapa kamu harus sangat marah? Pada saat ini, suara samar terdengar, dan aku melihat sesosok keluar dari balik kerumunan, dan berkata kepada lelaki tua itu, bakatnya sangat luar biasa, jika dia mau bergabung dengan Universitas Tianyi kami, di masa depan, itu pasti akan menjadi pesta yang kuat. Petik 2. Ini adalah seorang pria muda dengan selendang rambut panjang, tetapi suaranya lembut, jelas dan halus. Yang lebih menakjubkan adalah penampilannya. Itu terlalu indah, dan bahkan dapat digambarkan sebagai cantik, bahkan lebih cantik dari seorang wanita. Tanya Aosue, Han Mei Aosue, Jun seperti iblis. Bagaimana dia datang? Banyak orang terkejut ketika mereka melihat penampilan Aosue. Bahkan lelaki tua itu mengalihkan pandangannya kepadanya, dan sedikit mengangguk untuk bertanya pada Aosue. Apa yang kamu pikirkan tentang apa yang dia katakan? Memalingkan matanya, pria tua itu berkata kepada Lin Feng, membiarkan semua orang melihat kondensasi mikro, bertanya Aosue benar-benar berbeda, mengatakan sepatah kata, bahkan guru telah mendengarkan pendapatnya. Bergabung dengan Tianyi Chollege, Lin Feng menatap Aosue dan segera menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik. Iya, pria tua itu meliriknya dan melirik Lin Feng. Suara dingin itu berkata, saya tidak kenal orang baik, beri Anda kesempatan, dan biarkan Anda masuk ke perguruan tinggi, Anda menyerah, dan jika demikian, Anda akan menyalahkan saya.